Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Izinkan saya menyampaikan penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah saya. Sebelum saya menyampaikan bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah saya, sedikit informasi terkait segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Pada restitusi dikenalkan segitiga restitusi yang meliputi 3 tahap. 1. Tahap menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas. Ketika anak dalam kondisi emosional, otak mereka tidak mampu berpikir rasional. Oleh karena itu, saat inilah kita dapat menstabilkan identitas mereka. Dalam situasi ini, kita membantu anak untuk tenang dan mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Selain itu, penting untuk diingat bahwa membuat kesalahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Dengan menerima dan belajar dari kesalahan, kita dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini didasarkan pada konsep kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa berbuat salah. Karena setiap tindakan manusia, baik maupun buruk, pasti memiliki maksud. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memahami alasan anak melakukan kesalahan sehingga anak merasa dipahami. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya anak dan berpindah menjadi yang diinginkan. Penting untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat memunculkan motivasi intrinsik. Hal ini memungkinkan anak untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi pada kasus 1. Ica secara rahasia selalu mencontek pekerjaan Gabriel tanpa meminta izin ketika mereka bekerja pada tugas yang sama. Namun, suatu saat Gabriel mengetahuinya dan dia menolak pekerjaannya dicontek oleh Ica. Gabriel marah dan kecewa terhadap tindakan Ica. Akibatnya, Gabriel mencoret-coret pekerjaan Ica. Salah satu teman mereka melaporkan pertengkaran mereka kepada ibu guru. Selamat pagi, Gabriel. Selamat pagi, Bu. Bisakah kita ngobrol sebentar? Bisa, Bu. Mbak Gabriel, saya itu mendengar dari teman-temanmu kalau kamu marah pada Ica dan mencoret-coret pekerjaan Ica. Apakah benar itu, Nak? Ya, Bu. Dia sih yang mulai duluan. Bagaimana kamu menyalahkan dia? Begini, Bu. Setiap ada tugas dari Bapak atau Ibu guru, ternyata Ica diam-diam mengambil pekerjaan saya dan tidak izin pada saya, Bu. Lalu, saya mengetahui hal itu dan saya marah pada Ica, lalu mencoret-coret pekerjaan Ica. Oh, begitu. Saya dapat memahami perasaan kamu, Gabriel. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal seperti itu. Banyak di antara temanmu akan melakukan hal yang sama. Bahkan saya dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu alami. Waktu itu saya marah, Bu. Saya jengkel. Makanya saya mencoret-coret pekerjaan
Iya nak, saya memahami apa yang kamu rasakan. Tentunya kamu punya alasan tersendiri melakukan hal itu. Ya Bu, dengan mencoret-coret pekerjaan Ica, berarti Ica tidak dapat mengumpulkan tugasnya Bu. Dia juga tidak dapat membacanya Bu, biar dia sendiri yang mengerjakan tugasnya. Saya mengerti perasaanmu nak. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Wajar kalau kamu marah. Sekarang apa yang kamu lakukan tadi sesuai dengan nilai-nilai kelas kita? Tidak Bu. Menurutmu, nilai apa yang kamu langgar dengan tindakanmu tersebut? Menghormati teman Bu. Benar. Menurutmu menghormati teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik. Jadi apa yang kamu lakukan terhadap Ica itu tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut ya nak ya? Lalu bagaimana kamu memperbaiki apa yang pernah kamu lakukan pada Ica itu nak? Saya akan mencoba lebih bersabar dan meminta maaf pada Ica Bu. Lalu, jika Ica kesulitan dalam mengerjakan tugas, saya akan mencoba membantunya. Bagus sekali Gabriel, sangat mulia jika kamu itu melakukan hal seperti itu nak. Ya Bu, saya juga minta maaf ya Bu sama Ibu Guru. Iya Gabriel, yang terpenting kamu mengetahui kesalahanmu, akan memperbaikinya. Selanjutnya kamu bisa kembali ke kelas kamu nak. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriela Adena Adenen. Saya siswi SMP Negeri 1 Kebakaran. Setelah saya diajak berdiskusi dengan Ibu Guru, saya merasa senang karena saya tidak dipojokkan dan disalahkan oleh Bu Guru atas perbuatan saya yang saya lakukan pada teman saya. Justru saya malah diajari untuk menyadari kesalahan saya dan mencari solusi atas perbuatan yang saya lakukan. Solusi yang saya temukan tidak memperberat diri saya, dan saya akan berusaha untuk melakukan solusi itu dengan baik. Dan saya akan berusaha bersabar dan memaafkan apa yang telah saya perbuat kepada teman saya. Kasus kedua, Andika sering datang terlambat sekolah, sehingga dia selalu tertinggal mengikuti pembelajaran di jam pertama. Dia harus dipanggil guru BK terlebih dahulu sebelum masuk kelasnya. Berikut skenario pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Andika, bisakah kita diskusi sebentar? Bisa. Saya mendengar dari beberapa guru kamu sering terlambat masuk kelas ya nak ya? Iya Bu, Kira-kira kamu terlambat sudah berapa kali nak? udah beberapa kali Bu, saya lupa pastinya. Baik, bukankah sering terlambat itu sebuah kesalahan nak? Iya Bu. Baik Andika, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia sering berbuat kesalahan. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan juga. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki kesalahan itu. Bagaimana? Selanjutnya kamu mau memperbaikinya nak? Iya Bu. Baiklah, sekarang kita cari solusi bersama dari masalah yang kamu alami. Iya Bu. Baik, kira-kira selama ini kamu terlambat sekolah itu karena apa mas? Saya sering terlambat karena saya sering main game Bu, sehingga sudah tidur larut malam dan bangunnya terlambat. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat Bu? Kalau kamu datang terlambat, kalau kamu datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurutmu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena masuk sekolah tepat waktu berarti saya menghargai, memiliki karakter disiplin dan menghargai waktu. Betul, berarti menghargai waktu itu penting ya nak ya? Iya Bu, penting. Baik,
Dengan menghargai waktu, sebenarnya kita dapat membagi waktu untuk belajar dengan baik, kita dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Menghargai waktu berarti mengembangkan kedisiplinan dan tanggung jawab, dan banyak manfaat yang dapat kita ambil jika kamu itu berdisiplin dan menghargai waktu. Ya Bu, saya mengerti. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya tidak akan sering terlambat lagi. Baik, menurutmu apa yang kamu lakukan agar kamu itu tidak terlambat datang lagi ke sekolah? Mulai nanti malam saya tidak akan main game lagi, agar saya lebih cepat tidur dan agar bangun lebih pagi. Baiklah Andika, apa yang kamu pilih untuk menyelesaikan masalahmu sangat tepat. Nanti saya juga ingin berkomunikasi dengan orang tuamu agar orang tuamu bisa mengingatkanmu jika kamu itu belum bangun. Sekarang apa yang perlu kamu tanyakan lagi kepada saya, Nak? Tidak ada. Baik, kamu bisa kembali ke kelas lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kamu sukses selalu ya, Kak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Roman Putro, siswa dari SMP Negeri 1 Pakraman. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Guru karena saya diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya menyadari kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan main game lagi dan saya akan segera tidur setelah belajar. Saya senang diajak berdiskusi seperti ini karena Bu Guru tidak menyalahkan saya dan membantu saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu Guru. Demikianlah tadi penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kebak Kramat. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.